Dalam beberapa waktu belakangan ini, kita dibuat semakin terkesima dengan perkembangan teknologi yang tiada habisnya. Banyak perusahaan besar sampai negara-negara kini saling bersaing untuk menjadi terdepan dalam perkembangan teknologi ini. Mereka saling berlomba-lomba, baik dalam software maupun hardware, untuk menciptakan teknologi tercanggih. Munculnya perkembangan teknologi seperti big data analysis, machine learning, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, virtual reality sampai augmented reality, blockchain dan lain sebagainya telah mengubah cara kita dalam bekerja, berkomunikasi hingga mengambil keputusan. Dalam artikel The Impact of Technology and Human Decision Making Process yang ditulis oleh Ron Dariosi dan Eka Lahar, teknologi membantu kita dalam menyaring, menganalisis, memproses informasi, serta merumuskan alternatif dan mengevaluasinya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dalam bukunya The Predictable Irrational yang ditulis oleh Dan Ariely menunjukkan bahwa cara kita dalam menampilkan produk dan harga dalam situs web dapat mendorong untuk melakukan pembelian. Informasi apapun, bahkan yang tersebut sekalipun, akan mempengaruhi alam bawah sadar. Misalnya, dengan memandang berbelanja dengan orang lain, dapat mendorong orang untuk mengklik dan membeli lebih banyak dibandingkan dengan orang lainnya. Teknologi ada di mana-mana dalam semua proses pemilihan keputusan. Pada tahap pengumpulan data, masyarakat menggunakan teknologi untuk mengakses informasi. Contohnya menggunakan mesin cari Google maupun lain sebagainya. Menggunakan sosial media, bahkan sekarang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di mana semua informasi tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Topik presentasi ini bukan berfokus tentang bagaimana pemanfaatan teknologi berupa software dalam membantu metode pengolahan data untuk kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tentunya bukan multiplication decision ataupun penyelesaian proses matematis dalam operational research untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Namun, topik presentasi ini akan sedikit membahas mengenai bagaimana dampak dari adanya perkembangan teknologi ini dalam pengambilan keputusan. Maka, apa itu pengambilan keputusan atau dengan bahasa Inggris decision making? Alfred Dictionary mendefinisikan decision making sebagai suatu proses pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang penting, terutama dalam sekelompok orang atau dalam suatu organisasi. Namun, apabila dipandang dalam sudut pandang psikologis, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu proses politik yang menghasilkan pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa kemungkinan tertentu. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan akhir yang mungkin mendorong tindakan atau tidaknya terjadi tindakan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan hanya mengacu pada tindakan memilih di antara serangkaian solusi, bukan pada persiapan prosedur dalam melaksanakan serangkaian alternatif yang dipilih. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi di mana kita memiliki akses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dalam era digital yang terus berkembang ini, teknologi telah membuat kita ke dunia di mana informasi dan opsi yang kita terbatas.
yang mana hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan kita, bahkan mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dari bagaimana cerita kita dalam menghabiskan waktu luang. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan, apakah semakin banyak pilihan akan semakin baik? Apakah dengan lebih banyak pilihan selalu membuat kita lebih dimudahkan? Mari kita bayangkan suatu situasi yang sederhana, di mana kita pergi ke sebuah restoran yang memiliki pilihan sangat banyak, sangat bervariasi, sangat beragam, yang mana meskipun memiliki banyak opsi makanan yang lezat, apabila dari awal kita memang belum memilih atau memutuskan untuk membeli makanan apa, kita mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu kita hanya untuk memilih menu daripada menikmati hidangan makanan. Lalu bagaimana dengan situasi yang lebih kompleks seperti memilih jurusan kuliah, memilih pilihan karir, memilih mode smartphone, memilih instrumen investasi terbaik, dan lain sebagainya yang bahkan lebih kompleks. Apakah dengan lebih banyak pilihan dapat membantu kita dalam menentukan keputusan yang paling memuaskan, atau justru malah lebih mungkin akan membuat kita merasa lebih terbebani? Di Paradox of Choice, suatu konsep yang dipopulerkan oleh psikolog Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice, Why Work is Worse, yang ditulis pada tahun 2004, menyatakan bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia akan semakin sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan semakin besar kemudian kita untuk merasa tidak puas dengan pilihan yang kita buat. Hal ini disebabkan karena ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan, otak kita akan bekerja dengan menimbang-nimbang semua opsi yang tersedia, yang mana hal ini dapat menyebabkan terjadi stres, kecemasan, dan bahkan kemampuan analisis. Teknologi dapat membantu seorang dalam memutuskan lebih cerdas dan berinovasi, namun juga menimbulkan berbagai bias dalam pengambilan keputusan. Seiring teknologi terlibat dalam proses mengambil keputusan, proses tersebut dapat terpapar oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bias, termasuk kondisi digital, sejauh mana terlibat teknologi, jumlah informasi dan kendalanya, tingkat paparan informasi dalam teknologi, dan tingkat manipulasi emosional yang dihasilkan oleh teknologi, serta penggunaan debat, pengalaman pemuda, dan tingkat otomatisasi. Amnesia digital atau yang disebut sebenarnya bodoh adalah satu kecenderungan orang untuk melupakan informasi yang mereka telah dengan cepat melalui mesin pencarian online. Efek samping dari amnesia digital ini adalah masyarakat mungkin percaya bahwa mereka itu merasa lebih tahu dari sebelumnya, karena mereka menganggap informasi itu mudah diakses oleh mereka. Selain itu, terdapat korelasi yang tinggi antara perkembangan teknologi tersebut, informasi atau data, dengan kakak pintar dalam peningkatan fenomena ini. Amnesia digital dapat mengganggu dalam tahap perubahan, karena orang mungkin akan lupa akan data yang sebelumnya pernah melakukan. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan bahwa tanpa dokumentasi atas data yang dikumpulkan, sangat sulit untuk mengatasi bias ini. Kemudian, ada pula pengaruh emosional dalam menyebabkan terjadi bias. Emosi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dari mana hal ini telah dibahas dalam banyak literatur. Emosi dalam membantu seorang dalam mengambil keputusan lebih baik. Namun ketika emosi dimanipulasi atau ketika sistem pengalaman seorang tidak mewakili emosi dengan tepat, emosi dapat mengganggu dalam pengambilan keputusan pada tahap proses penimbangan alternatif. Oleh karena itu, sebenarnya teknologi tidak menekan dan memanipulasi emosi seorang, namun dapat membantu orang dalam pengambilan keputusan bersama, serta tetap menjaga netralitas dan prosesnya. Roh dari opsi dan penyalahan
mengembangkan sebuah model untuk menganalisis dampak teknologi dalam praktek pengambilan keputusan dalam praktik ini. Model ini dapat membantu masyarakat dalam menganalisis teknologi tertentu, apakah teknologi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan manusia dan mendekatkan manusia pada proses demokratik dan rasional yang diinginkan, atau malah merusak pengambilan keputusan itu dengan berpotensi menimbulkan banyak bias. Dengan menggunakan model ini, teknologi dapat dilakukan untuk menyimpulkan apakah seorang harus menggunakannya dan kapan harus berhati-hati. Berikut ini merupakan contoh model analisis dampak teknologi pada pengambilan keputusan yang telah dibuat. Mulai dari tahap pengumpulan data, memfilter informasi relevan, menganalisis dan proses informasi, memformulasikan baiknya alternatif keputusan, memberikan bobot pada berbagai alternatif, hingga dalam memilih alternatif terbaik. Teknologi memiliki pengaruh signifikan dalam pengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan, mulai dari akses informasi hingga akses data yang lebih canggih. Dengan teknologi, kita dapat menentukan, menganalisis, dan memahami data dengan lebih cepat dan lebih efisien. Yang pada gilirannya dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya rekomendasi otomatis berdasarkan data, mempercepat proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat membantu hidup. Namun, kita juga perlu memperhatikan bahwa ada teknologi juga dapat menjadikan peran baru, seperti menimbulkan kecenderungan untuk mengandalkan terlalu banyak data tanpa mempertimbangkan aspek lain dari suatu keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana dalam pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Data berekomendasi atau pengambilan keputusan berbasis data merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menggunakan data dan analisis data untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, keputusan diambil berdasarkan pada bukti yang didukung oleh data, bukan hanya berdasarkan intuisi ataupun pengalaman semata. Contoh penggunaan referensi ini yaitu suatu perusahaan e-commerce dapat menggunakan data lokasi dan perilaku pelanggan untuk membuat rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Dengan menganalisis data pembelian sebelumnya dan preferensi pelanggan, perusahaan ini dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggannya. Pada akhirnya, sebagai penutup, kita sering melihatkan pada berbagai keputusan yang memiliki dampak beragam. Namun, tidak semua keputusan memiliki pengaruh yang sama. Sebelum membuat satu keputusan, penting bagi kita untuk memahami tidak hanya keputusan itu sendiri, tapi juga lingkungan dan teknologi yang pengaruhnya. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, serta mengelola data teknologi dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.